Nah, sekarang kita coba jalankan lagi, ya. Dan setelah kita tambahkan backgroundnya, kita jalankan lagi. Ini suka-suka kita ya. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin belajar elektronika, Arduino, ataupun Internet of Things, silakan teman-teman kunjungi link yang saya lampirkan di bawah video ini, ataupun link deskripsi yang saya lampirkan di bawah video ini. Dari mana teman-teman nanti akan dibawa ke sebuah platform Indobot Academy. Nah, jadi platform Indobot Academy ini adalah sebuah platform kursus ya, tempat kita untuk belajar dan memahami IoT, elektronika, Arduino, bahkan sampai ke algoritma program ya, struktur programnya dan lain-lain. Itu teman-teman nanti bisa pilih sendiri ya di link deskripsi yang saya lampirkan di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua, ketiga, keempat ya pada pembuatan game yang menggunakan pemrograman Scratch yang berbasis visual ini. Dimana pada pertemuan ini kita akan membuat sebuah gambar custom ya, ataupun mengcustom objek dari game yang akan kita buat. Nah, jadi kalau pada pertemuan pertama itu kita bikinnya game jumping gitu ya, game jumping yang meloncat ya, melewati hambatan. Pertemuan kedua itu kita membuat sebuah game apple. Pertemuan ketiga itu kita membuat sebuah game pingpong menggunakan donat. Nah, jadi kalau untuk pertemuan hari ini itu mungkin ini agak ketinggalan ya, karena nggak sempat kita sisipkan ya, makanya saya bikin ini sebagai pertemuan 4 ya. Sebenarnya pada pertemuan 4 ini kita masuk pada game yang lebih baru ya. Nah, jadi kita mengcustom, karena custom ini menurut saya itu penting ya. Kenapa penting? Karena ini mempengaruhi juga kepada keunikan ataupun keseruan daripada membuat games menggunakan pemrograman Scratch yang berbasis visual ini ya, karena ini mudah dipelajari untuk anak-anak khususnya ya. Jadi kalau misalnya kita gambar kartun yang comel gitu ya, mungkin mereka agak suka ya. Nah, jadi ya, tentu yang pertama kita akan login terlebih dahulu gitu ya. Kita akan login terlebih dahulu ke Scratch-nya. Tulis di sini scratch.mit.edu ya, kita enter. Nah, yang kedua kita bisa login ya. Kalau kita tidak mau login juga bisa, itu kita start creating. Oh ya, sedikit informasi ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan menambahkan ya cara untuk membuat dia berbentuk seperti aplikasi ya, aplikasi desktop ya, seperti ini ya. Banyak-banyak aplikasi ini kita akan bikin dia berformat exe. Kita tunggu wifi-nya agak sedikit lemot ya. Nah, sambil menunggu kita tentunya cari dulu ya. Nah, setelah itu nanti kita akan cari gambar apa yang kita custom. Nah, ini yang penting ya. Nah, karena gambar yang kita custom haruslah bagus ya, sesuai nantinya, dan itu haruslah transparan. Nah, yang pertama kita cari gambarnya apa. Contohnya di sini saya sudah menyiapkan sebenarnya, tetapi saya berikan contoh lagi. Ini gambarnya pocong gitu ya. Ini kalau anak-anak suka pocong yang comel gitu ya, tulis saja sini pocong kartun gitu ya. Kartun ya. Gambar pocong kartun. Gambar pocong kartun. Kita enter ya. Nah, maka akan muncul di sini banyak gambar pocong kartun. Ya. Nah, kemudian kita klik image.
kita klik image ya, lalu kita pilih. Kita bisa pilih yang GIF atau yang PNG ya. Kalaupun tidak jumpa yang transparan, nah seperti ini kan PNG, kita klik, kita save gitu ya. Nah, kalau tidak jumpa yang transparan, contoh ya, kalau tidak jumpa yang transparan itu kita bisa menghapus backgroundnya dengan menulis di sini remove BG ya, atau remove background, kita enter saja. Nah, maka kita akan dibawakan ke sebuah web untuk mengconvert gambarnya menjadi PNG ataupun gambarnya menjadi transparan gitu ya. Kita cari di mana kita download tadi filenya ya. Nah di sini Scratch contohnya, kita cari ini contohnya kelapa yang akan kita jadikan sebagai hambatannya ya. Uploading ya, kita sedang mengupload, lalu nanti backgroundnya akan menjadi transparan. Nah seperti ini ya, buah kelapa yang akan kita jadikan hambatannya nanti itu sudah transparan, kita download. Nah, lalu kita show, lalu kita cut, kita pindahkan posisinya. Pemrograman Scratch video custom, ini kita ubah, tempel, ini kita del. Nah cara untuk kita menambahkannya, nah ini penting ya, perhatikan cara untuk menambahkan gambar kartun ini, gambar customnya itu kita delete ini, kita pilih cause a spread, lalu jangan kita pencet ya, lalu kita geser aja mouse kita ke yang paling atas yaitu upload sprite. Nah, kita cari yang pertama gambar pocongnya. Nah ini ya, coba lihat, perhatikan ini sudah transparan ya. Yang kedua kita cari, kita pilih ini, enggak kita klik ya, kita arahkan saja, lalu kita pilih di sini upload sprite. Nah kita cari gambar untuk hambatannya, lalu kita atur ukurannya, size di sini. Nah contohnya yang ini kita bikin aja 50 gitu ya, karena ini hambatannya. Jadi nanti pocongnya ini meloncat melewati kelapa tua ini ataupun niau tua ini ya. Nah kita pilih pocongnya, kita klik ya, contohnya kita bikin dia meloncat melewati ini, melewati buah kelapa ini, berarti kita pilih klik pocongnya, lalu kita pilih motion, lalu kita pilih go to ya, karena ini untuk meloncat berarti kita masuk ke nilai Y. Perhatikan di sini nilai Y nya minus 24 ya, anggap saja nilai Y nya ini tidak kita pakai untuk di bawah sementara ini. Berarti kita untuk meloncat kita masuk ke motion, lalu kita pilih change Y by ataupun change Y by dengan arti yaitu posisi Y dengan nilai ini kita rubah 10 ini menjadi 100 dengan nilai 100. Nah, habis itu kita masuk di sini wait second. Wait second apa? Waktu jeda ketika dia meloncat berada di atas, yaitu 1 detik. Kenapa harus jeda? Karena dia akan melewati kelapa ini. Nah, habis itu kita masuk motion, lalu kita pilih change Y by lagi, itu minus 100. Kenapa minus 100? Karena nilai Y awal tadi untuk vertikalnya itu adalah 100. Berarti untuk dia turun ke bawah berarti nilainya harus kita kurangi 100 supaya dia bisa turun bawah. Contohnya seperti ini, kita jalankan. Nah, turun, naik, turun, naik, turun, naik ya. Ya, naik, turun, naik, turun gitu ya. Nah, bagaimana supaya dia otomatis? Ya, ini bisa kita go ya. Nah, untuk sound ya, untuk sound kita bisa klik di sini, lalu kita pilih start sound. Nah, ya habis itu kita pilih event, lalu kita pilih when click. Jadi cara kerja codingnya coba perhatikan. Kapan diklik ya maka suaranya akan ini, when kan kapan diklik maka suaranya akan start gitu, berbunyi. Contohnya suara seram, nanti bisa juga kita custom. Kemudian change Y by, posisi pocong naik ke atas ya, posisi Y
ataupun vertikal naik ke atas. Habis itu naik ke atas dia apa? Wait one second, menunggu 1 detik. Baru dia change Y by minus change YB minus 100 untuk turun lagi. Contohnya kita sound, bisa kita ini karena kita custom gambarnya, berarti soundnya bisa juga kita custom di sini ya. Nah, karena kita belum download, kita bisa suara rekam. Ya, kita juga bisa merekam suara kita. Sound record. Oh, ini mikrofonnya belum kita permisikan. Jangan lupa untuk menghidupkan mikrofon di sini. Ya, supaya bisa di-record. Ya, kita reload. Sorry. Kita ulang ya karena dia di-reload. Kita upload. Ini pocongnya, kita taruh di sini. Habis itu kita upload lagi. Kelapanya kita taruh di sini. Ukuran tadi berapa? 50 ya. Ukuran 50 kita taruh di sini supaya oke, terjajar. Kita klik pocongnya, lalu kita pilih motion tadi ya. Lalu waktu tunggu, lalu kita pilih apa lagi? Change Y by juga. Nilai loncatan 100. Ini minus 100, kemudian sound, kemudian event ya. Nah, sekarang kita coba custom dengan suara kita. Wah, nah, contoh seperti itu ya. Ya, karena saya suka kucing, makanya saya masukkan suara kucing. Berarti record 1 ya, ataupun record 1. Nah, ketika kita klik, nah, maka suaranya akan berputar, dia meloncat ya. Nah, klik. Nah, sekarang kita akan masuk ke hambatan ataupun bolanya. Nah, untuk bola sama seperti langkah pada sebelumnya. Kita perhatikan untuk nilai X. Kita klik bola, bukan bola, kelapa. Kita perhatikan nilai X-nya 107, berarti kita masuk motion. Lalu kita pilih go to X, pergi ke nilai X ya. Y sama dengan minus 9. Ini artinya minus 9 ini adalah vertikalnya. Karena kita tidak menggunakan vertikal, berarti kita bikin minus saja. Nah, kemudian kita masuk ke glide. Glide yang berarti apa? Kalau Indonesianya artinya meluncur. Nah, meluncur ya. Karena untuk ini kita pakai yang skon saja, berarti ini kita tidak pakai, kita kasih negatif juga. Biar aja yang atas menjadi positif. Jadi ketika kita klik, nah, maka dia akan berjalan gitu ya. Oh iya, untuk supaya kalian lebih oke lagi, kita taruh aja di posisi sini. Ini untuk batasnya. Nah, lalu kita klik di sini. Kita lihat di sini nilainya 181. Ya, supaya dia meluncurnya itu lebih jauh ya. Berarti di sini kita rubah minus 181. Nah, coba kita ulangi. Ya, jadi meloncatnya meluncurnya lebih jauh gitu ya. Nah, kemudian kita pilih kontrol, lalu kita pilih di sini when click ya, sama. Jadi ketika kita jalankan ya apa yang sudah permainan yang sudah kita custom ini, yang kita bikin codingnya sudah kita susun, lalu kita jalankan. Ya, maka jadilah sebuah game jumping yang sudah kita custom ini berbentuk pocong ya. Ya, sekarang kita coba jalankan sekali lagi. Ya, jadi karena saya suka kucing ya, maka saya tambah suara kucingnya.
Nah, lalu kita bisa tambahkan di sini background, ya, close background. Contohnya di mana ya? Nah, ini ya di gedung tidak bertunggu ya. Di gedung tua. Nah, ini ya. Nampak nih? Nampak lah ya. Nah, habis itu apa lagi? Kita jalankan lagi. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi ya. Dan setelah kita tambahkan backgroundnya, kita jalankan lagi. Ini suka-suka kita ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk meng-save-nya itu kita bisa pilih, ini sesuai daripada durasi suara kita ya, karena panjang. Itu kita bisa pilih file, pilih save to your computer ya, untuk meng-save dari permainan ini ya. Pilih file, lalu pilih save to your computer ya, kita klik, maka dia akan terdownload ya. Nanti kita rename. Nah, hasil yang kita download ini kita show ini dengan format SB3 ya, atau SB3 ya. Itu kita bisa rename jadi game pocong jumping ya. Nah, nanti hasil yang kita download ini, yang file mentahnya ini, bisa juga kita buka ulang ya, bisa juga langsung kita nanti compile menjadi sebuah aplikasi Android. Bukan aplikasi Android ya, aplikasi komputer. Kalau Android saya belum jumpa tutorialnya. Nah, baiklah ya, sekian untuk video hari ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya ya. Untuk teman-teman yang ingin belajar Arduino, elektronika ataupun Internet of Things, itu teman-teman bisa mengunjungi ataupun mengklik link yang saya lampirkan di bawah video ini ya, atau video yang akan saya lampirkan di bawah video yang saya bikin ini ya. Nanti teman-teman bisa belajar di situ ya, belajar pembuatan project yang bisa kalian pilih sendiri. Teman-teman bisa pilih sendiri di bawah link yang saya lampirkan ini. Kalian mau belajar Arduino, Internet of Things, ataupun kelas pelatihan ya. Nah, baiklah, sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.